Ketika Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya, "Lihat, inilah anak domba Allah." Lalu, murid-murid Yohanes mengikuti Yesus Tuhan. Pada waktu itu, Yohanes berkata kepada orang banyak, "Lihat, inilah anak domba Allah, yang menghapus dosa orang yang bersumpah. Dia, ialah orang yang saya maksud. Seperti yang pernah saya katakan, dia yang akan datang setelah saya, telah ada sebelum saya. Sebab dia telah ada sebelum saya. Sebenarnya saya tidak mengenalinya. Sekarang saya datang untuk membaptis orang dengan air, untuk menyatakannya kepada orang Israel, agar mereka mengenalinya sebagai anak Allah." Seperti kata Yohanes, "Lihat, inilah anak domba Allah." Pada zaman itu, anak domba Allah, kita semua mengira itu adalah domba betina atau kambing gunung. Namun, siapa sangka anak domba Allah menjadi seorang manusia. Kemudian Yohanes memberikan kesaksian dengan berkata demikian, "Saya melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati, berdiam di atasnya. Sebenarnya saya tidak mengenalinya. Dia yang mengutus aku membaptis dengan air berkata kepadaku, 'Engkau melihat Roh Kudus turun di atas siapa? Siapapun itu, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus.' Saya telah melihatnya dan memberikan kesaksian, untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah." Saudara-saudara, pada zaman Yohanes Pembaptis itu, orang-orang sangat berusaha untuk mengejar kitab suci. Dengan tekun berusaha menjalankan hukum dalam kitab suci dan sangat menghargai membaca Mazmur serta kitab-kitab lainnya. Pada masa itu, yang diajarkan adalah untuk menaati perintah-perintah dalam kitab suci, menepati hukum, perintah pada loh hukum, dan mereka menuntut diri secara ketat untuk menjadi orang-orang yang mematuhi hukum. Pada masa itu, atmosfer di masyarakat begitu. Orang-orang dalam masyarakat seperti itu. Tetapi pada waktu itu, ada seseorang yang berkata agar orang percaya kepada orang lain. Percayalah kepada Yesus, yang disebut sebagai salah satu dari ketiga itu. Bukan agar dunia percaya pada hukum, melainkan agar dunia percaya kepada orang lain. Percaya kepada seorang yang disebut anak tukang kayu. Menurut sudut pandang masa itu benar-benar baru. Orang tidak bisa menerima itu. Kemudian, dikatakan bahwa orang ini telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Yohanes Pembaptis berkata, dia ada sebelum Yohanes Pembaptis. Kemudian dikatakan, Roh Kudus turun atasnya. Kemudian dikatakan bahwa dia adalah anak Allah. Sejak dahulu, tidak pernah terdengar bahwa Allah memiliki seorang anak, bukan? Saudara-saudara, dalam Alkitab, kita mempelajari kitab suci. Apakah pernah disebut bahwa ada anak Allah? Tak pernah terdengar. Tentunya akan ada sedikit nubuatan. Dalam kitab keempat, bagian kedua, tertulis bahwa engkau adalah anakku. Aku berkata, hari ini aku telah melahirkan engkau. Kemudian, dalam Mazmur juga tertulis bahwa engkau duduk di sebelah kananku, sehingga aku dapat mengangkat engkau ke posisi terkemuka, untuk menjadi sandaran bagi kakimu. Dan juga dikatakan, ada seorang yang akan duduk di sebelah kanan Allah. Akhirnya dikatakan bahwa anak Allah turun menjelma menjadi manusia. Sungguh, sangat sulit ditemui dalam kitab suci. Tapi bagaimana dengan Yohanes Pembaptis saat itu? Membuat orang berkata kepada orang lain, ada seorang yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, maksud Roh Kudus mungkin tidak begitu dipahami oleh dunia. Tetapi Yohanes berkata, yang mengharuskan aku membaptis. Orang yang membaptis dengan air berkata kepadaku, lihat, Roh Kudus turun. Tepat di sana, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Kemudian dikatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air. Tetapi bukankah ada seorang yang tidak membaptis dengan air, melainkan dengan Roh Kudus? Lalu Yohanes berkata, saya telah melihatnya dan memberikan kesaksian, untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Pada masa itu dikatakan ada seorang anak Allah yang merendahkan diri menjadi manusia. Dan orang itu adalah anak seorang tukang kayu. Bagaimana bisa menjadi anak Tuhan? Bagaimana anak Maria bisa menjadi anak Tuhan? Pada zaman itu tidak bisa diterima. Seperti yang dikatakan saudara Hebrit hari ini. Pada zaman ini ada anak Kristus Tuhan. Orang bilang Hebrit, kamu berani bilang begitu ya? Sejak dulu belum pernah dengar ada anak Yesus Kristus. Di seluruh Alkitab tidak ditemukan. Hanya di kitab Nabi Yesaya, ada ayat yang berkata, lihatlah, ini adalah Tuhan dan anak yang diberikan kepadaku. Menjadi mukjizat dan tanda untuk Israel. Katanya lihatlah, ini Tuhan dan anak yang diberikan kepadaku. Itu adalah Tuhan dan anak yang dia berikan. Siapakah aku? Aku adalah Kristus. Tapi saat itu, orang-orang tidak tahu. Bagaimana bisa tahu Tuhan memiliki anak? Orang-orang saat itu berkata, ini berarti Nabi Alkitab salah menulis. Bagaimana bisa Tuhan dan seseorang memberikan? Apa artinya memberikan seorang anak? Saat itu tidak dimengerti. Sekarang kita mengerti bahwa bukan hanya percaya pada hukum, tapi harus percaya pada seseorang, yaitu Yesus, yang kita percaya. Kalau disuruh percaya pada sebuah ajaran,
Bisa juga disuruh percaya pada seorang manusia biasa. Jadilah Yesus dari Nazaret. Benar, pada masa itu orang benar-benar tidak bisa menerimanya. Tapi apa yang ditetapkan Tuhan harus diterima. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin.